Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ajeng Yagisa Putri dalam acara Surakarta Berprestasi. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang mahasiswa dari Surakarta. Ia adalah Yuliana Cahyaningrum. Langsung saja kita akan berbincang dengan Yuliana Cahyaningrum. Hai Yuliana, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yuliana, di mana Anda menempuh pendidikan saat ini? Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yuliana Cahyaningrum. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di IAIN Surakarta. Baru masuk tahun 2019. Jadi saat ini saya sedang menjalankan kuliah semester 3. Jujur, di semester 3 ini adalah waktu di mana kita harus belajar lebih giat lagi, di mana kita akan menentukan apakah kita akan melanjutkan kuliah di jurusan yang sudah dipilih sebelumnya atau kita memilih berhenti di tengah jalan. Jadi, di semester 3 ini kita menentukan apakah kita cocok dengan jurusan yang kita pilih, karena di semester 3 itu masih terbilang masih awal atau baru menuju mimpi yang kamu inginkan. Kalau saya memilih untuk terus maju, karena saya memiliki sebuah moto hidup. Salah satunya yaitu, selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jadi, kalau kita sudah masuk ke dalam suatu lembaga, kegiatan, atau forum itu, kita juga harus menyelesaikannya sampai kita merasa bisa atau mampu menerapkan ilmu yang sudah kita punya. Kalau kita berhenti di tengah jalan itu, ilmu yang kita dapat juga setengahnya. Jadi, mumpung kita masih muda, kita juga harus mencari pengalaman sebanyak mungkin, entah itu dari organisasi, volunteer, atau magang. Dari situ, kita akan mengasah kemampuan kita yang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Karena kuliah itu bukan tentang IPK aja. Kalau kita turun ke dunia kerja, kita harus mengasah soft skill kita, yang mana nantinya akan berguna untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan job desk kamu atau perusahaan di mana kamu bekerja. Apakah Anda pernah mengalami kisah menarik dalam menempuh pendidikan, Yuliana? Bisa tolong ceritakan? Kisah yang paling menarik dalam dunia pendidikan yang telah saya tempuh itu dulu pernah waktu SD saya itu sering diremehkan oleh guru. Nah, sampai tiba saatnya kelas 6 itu kan kita harus belajar lebih giat lagi ya. Kalau di SD ku itu kelasnya terbagi menjadi dua, kelas A dan kelas B. Nah, di kelas A ini kemampuan muridnya itu yang biasa saja, sedangkan kelas B lebih atasnya lagi. Nah, di sini saya masuk di kelas A, di mana kemampuan muridnya itu yang biasa saja. Saya kelas 1 sampai kelas 5 itu belum pernah mendapatkan ranking, sedangkan di kelas 6A ini saya mendapat ranking 1. Alhamdulillahnya begitu. Lalu guru saya menguji saya untuk saya itu dipindahkan di kelas B gitu loh, biar kemampuannya itu mengikuti teman-teman yang lain. Nah, di kelas B ini saya melemah dong, karena kemampuan teman-teman saya di kelas B itu jauh lebih tinggi daripada saya. Nah, setelah itu saya dipindah lagi di kelas A. Lalu, waktu berjalan, sampai tiba waktunya kita untuk menjalankan ujian nasional. Alhamdulillah saya menjalankannya dengan lancar. Lalu keluarlah hasilnya, dan hasilnya saya nggak nyangka, saya itu ranking 2 satu sekolahan NIM-nya itu. Mungkin ini tidak menarik ya bagi sebagian orang, tapi bagi saya ini menjadi momen yang tidak terduga gitu. Prestasi apa yang pernah Anda dapatkan hingga sekarang?
Bicara tentang prestasi, prestasi saya itu masih terbilang sedikit. Dulu saya pernah memenangkan lomba OSN Matematika juara ketiga se-Surakarta tahun 2018. Lalu yang kedua, saya juga pernah memenangkan lomba membatik di tingkat SMA Harapan 2 tahun 2019. Lalu yang terakhir, saya juga pernah memenangkan lomba cipta puisi juara 2 tahun 2020. Ini diadakan secara online ya. Lalu, siapa yang memotivasi Anda dalam berprestasi? Motivasi itu seharusnya hadir dalam diri kita sendiri dulu, baru secara eksternal. Nah, kalau kitanya aja tidak termotivasi untuk melakukan hal-hal yang berpengaruh untuk masa depan kita nantinya, ya sudah, kita tidak akan tergerak, kita tidak akan maju. Kemudian, orang kedua yang memotivasi diri saya adalah orang tua. Orang tua adalah orang yang membesarkan kita, membiayai pendidikan kita sampai kuliah saat ini. Kita juga harus bersyukur mempunyai orang tua yang baik, membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setiap kamu mau bermalas-malasan untuk belajar, kita harus ingat bahwa orang tua kita tidak pernah bermalas-malasan bekerja untuk membiayai pendidikan kita. Bagaimana cara Anda untuk bisa mendapatkan prestasi yang telah Anda peroleh? Cara saya meraih prestasi dan mencapai tujuan saya itu dengan yang pertama, terus belajar. Tapi belajarnya itu yang efektif. Maksud dari belajar efektif itu yang istiqomah. Jadi, kamu belajar sehari 3 kali, sekali belajar itu selama 30 menit itu lebih efektif daripada belajar selama 3 jam tanpa henti. Lalu yang kedua, memiliki motivasi untuk tetap berprestasi. Motivasi ini berperan agar kita terus berusaha keras untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga, mampu mengatur waktu. Waktu antara harus bermain-main dan waktu saat harus belajar. Waktu bermain itu tidak harus keluar bersama teman-teman. Bisa saja kamu menikmati waktu ini dengan me time, dengan membaca novel, mendengarkan musik, atau menonton film yang disukai. Selain berusaha melakukan yang terbaik, kita juga harus berdoa kepada Allah SWT. Mintalah apapun yang kamu inginkan. Sholat wajib saja tidak cukup. Saya pernah membaca, kalau kita tidak bisa bangun di sepertiga malam untuk melakukan sholat, artinya mimpi kita tidak serius. Sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wow, luar biasa sekali prestasi yang telah diperoleh oleh Yuliana. Semoga kita dapat terinspirasi oleh prestasi yang telah didapatkan oleh Yuliana. Demikianlah perbincangan saya dengan Yuliana Cahyaningrum. Terima kasih telah menyaksikan Surakarta Berprestasi. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.